ketika saya pertama kali memutuskan pensiun itu karena keluarga Mas, yang jelas anak wis cilik bertumbuh dewasa, butuh ibaratnya didampingi setiap hari lah ibaratnya. Mungkin anak saya yang pertama mungkin menjadi salah satu contoh ketidakmampuan saya sebagai seorang bapak. Masih bersama Mas Sigit Ompong yang mempunyai segudang pengalaman dan prestasi luar biasa. Jangan pengalamanku sithik Oh banyak loh. Dari dilempar es teh plastikan, botol aqua, sego kucing, gorengan, mbok tampani kabeh kowe buka dodolan he. Bener bener sekali Ya Allah. Terus sampai menjadi dirijen di GBK, disaksikan jutaan umat manusia. Kok iso ya ya? Hebat. Terus sekarang di kondisi pandemi seperti ini, Mas Sigit Ompong kesibukannya apa ini? Ya kesibukannya biasa bekerja, bermusik hanya sekedar hobi saja jelas. Umur saya yang 38 ini mungkin musik realistis saja. Lu kan 38 tau? Yes. Lu kok tuwek men. Kelahiran 82. Ya mungkin musik itu tak buat realistis, orang duwe impian yang pengen dadi star lah, yang jelas mungkin Tuhan ngasih saya sebagai dirijen itu sudah cukup, yang jelas mungkin saatnya saya membahagiakan keluarga saya, mungkin seperti itu. Di Instagramnya saya kan mengikuti sampean seperti mengadakan mini konser gitu ya yang ditonton oleh teman-teman. Itu dalam acara apa Mas? Itu teman-teman Frasa Frasa ki cara-carane komunitas anak muda yang berada di kota Solo. Mereka ki ngundang musisi-musisi Solo yang mau ngisi acara tersebut, dan aku salut banget karo teman-teman. Makanya aku juga respect, aku makanya pengen ngisi ya. Besok saya juga ngisi di hari tanggal 24, besok saya ngisi lagi di acara Frasa tersebut, dan konco-konco Frasa ki tombok terus tidak pernah dek iki njaluk-njaluk apa jenenge, luar biasa. Masih muda tapi prihatin dengan perkembangan musik Korea Solo ki. Ya nek setauku sih belum ada sebuah komunitas yang seperti itu ngadake nganti totalitas dalam waktu banyak hal lah, mungkin menurutku luar biasa teman-teman Frasa. Mas Sigit Ompong dari seorang dirijen supporter kok akhirnya nenggon bermusik kan apa nek kaitane? Ya sebenarnya sih sebelum jadi supporter saya suka musik lah ibaratnya. Ketika pikiranku ki zaman semono ki tahun 90 piro ya ki? 98 lah mungkin. Lagi seneng-senenge ngeband mungkin ketika itu akhirnya mentok mau nang 17 Agustus. Dan pada ketika itu ikut supporter dadine musik wong hanya sekedar mendengarkan MP3, tapi juga mempunyai keinginan membuat album juga, mungkin seperti itu. Ya mungkin tahun depan lah insya Allah album pertama saya The Budiantos. Insya Allah. Dari Instagramnya Sigit Ompong, sekarang Instagramnya berubah Budiantos Official. Itu sebenarnya nama saya juga Nama saya kan nama lengkapnya Sigit Budianto. Lah ngopo kok dirubah? Karena ya mungkin lebih familiar Sigit Ompong sana. Ya mungkin seperti ini, ibaratnya Budiantos itu artinya bijaksana. Mungkin setelah Sigit Ompong artinya apa? Sigit ki yo wajah yang mungkin jarine ndek ben ki bapakku ki wajah sing ganteng jarine, mungkin nek Ompong ku yo kekurangan toh mungkin kalau diartikan mungkin seperti itu. Lah kalau Budianto itu artinya mungkin bijaksana. Mungkin saya membuat sugesti diri sendiri mungkin juga kan mesti ada timbul pertanyaan, Sigit ki nek ra nang supporter ki bukan apa-apa. Ya mungkin salah satunya mungkin seperti itu, memini apa jenenge meminili apa jenenge menyili mungkin seperti itulah. Mungkin seperti itu. Aku pengen jadi di musik menjadi diriku sendiri, bukan aku karena
basicku dulu supporter, mungkin seperti itu. Tapi karya-karya yang dinyanyikan oleh Mas Sigit Ompong pure karyanya sendiri. Karya sendiri, mungkin yo enek sing cover lah, di YouTube juga ada yang cover. Kalau di album nanti karya saya semua, ciptaan saya semua. Ada ciptaan teman saya juga, yang jelas kita nyiptain berdua. Enek lagu sing donatur ya enek Om. Lagu donatur ya enek. Tapi aku tidak nyanyi. Oh siap no, mah jenis kualik kudu. Sing ngomongnya aku kudu nek Om. Kudu jenengan sing ngomong. Soale musisi Solo ya tak tembungi ngono ki terus edak-edak ora krungu. Ngerti suaranya kaget. Wah dengan senang hati. Yang jelas mungkin yang perlu pertanyaan itu muncul seharusnya saya. Kapan kulo dijak duit kali jenengan? Nah, kalau saya itu kan biasanya kan gur takon, tukang takon ya seperti hal ini kan. Saya matur nuwun banget Mas Sigit Ompong atau Budiantos sudah mau memenuhi undangan setengah memaksa saya. Sama-sama, saya juga merasa terhormat lah. Berarti jenengan ini nek tak sawang nang Solo guys musisi sing luar biasa. Bagi saya sangat luar biasa. Ya matur nuwun sing nganggo ngono iki gur kowe tok. Tapi tenan ya Om. Terus luar biasa mendengar ceritanya sampai dari 8 tahun akhirnya sampai ke GBK. Iki kembali ke dunia persporteran. Ada enggak pengalaman sing piye ya? Suka dukane menjadi seorang supporter dan seorang dirijen iki apa? Nek suka dukane iki yo dukane enggak ada. Senang, selalu senang. Ya mungkin ibaratnya ya nek dukane iki biasa sih, balang-balangan karo rival lah mungkin seperti itu. Tapi ya kuwi sebuah proses dan sebuah kuwi pilihan lah. Wis kuwi dadi anu ya kuwi pilihan, mungkin seperti itu. Tapi di komunitas atau di suku-suku itu apakah sebenarnya kan ada aturannya toh? Kalau ini jangan seperti sebenarnya ada aturan, cuman kadang-kadang nek rasa supporter lah wong demo ibaratnya ra kenal apa-apa ibaratnya iso dadi emosi karena sebuah ya mungkin buat introspeksi juga nanti teman-teman semua mungkin untuk ke depan untuk menjadi supporter yang lebih bijaksana lagi. Ya mungkin seperti itulah mungkin. Mas, jenengan menjadi capo, menjadi dirijen supporter lama banget. Terus kok memutuskan diri untuk pensiun? Ada apakah gerangan? Ya mungkin ketika saya pertama kali memutuskan pensiun itu karena keluarga Mas, yang jelas anaknya wis cilik bertumbuh dewasa, butuh ibaratnya didampingi setiap hari lah ibaratnya. Mungkin anak saya yang pertama mungkin menjadi salah satu contoh ketidakmampuan saya sebagai seorang bapak. Ketika saya nek pergi atau nek lunga kuwi luwih kelai ora digagas Mas aku. Luwih gagas bae karena ketika dia kecil sampai sekarang SD kelas 3 lah dekatnya sama Mbak. Mungkin karena saya banyak aktivitas di luar, jangan banyak keluar kota kalau persis main. Juga kalau saya nek jadi dirijen ya melakukan sebuah tugas lah intinya. Harus total Mas. Ketika jadi capuk ya kudu serawung kono serawung kene lah. Kadang nek aku pulang anakku wis turu, kadang nek anakku sekolah aku lagi tangi. Mungkin sebenarnya ada titik temunya. Begitupun juga jenengan kalih kula lah. Wis tahu jadi anak. Nek bapak ora tau nang omah bendino kan ya juga. Mungkin salah satu alasan utama saya mungkin anak saya mungkin. Walaupun kadang-kadang yo aku iso gawe seneng wong, tapi aku rasa gawe seneng anakku dhewe sungguh sangat ya Om jeneng ironis. Ironis lah. Mungkin seperti itu. Alasan utama saya mungkin seperti itu. Mulia sekali seperti namanya Budiantos. Terus ini Mas Budiantos, kita sudah ngobrol banyak banget, bertukar pengalaman dengan yang sangat luar biasa. Harapan untuk teman-teman supporter. Mungkin harapan untuk teman-teman supporter ke depan lah. Berloyalitaslah secara cerdas. Dalam artian sepak bola jangan dijadikan gaya hidup. Karena ketika kita menjadikan sepak bola gaya hidup ki lali kabeh Om. Pekerjaan lali, keluarga lali. Bahkan mungkin iso ibaratnya mencintai kuwi
terlalu berlebihan sih menurut nek wis nggo gaya hidup wis lali kabeh. Karena sampai kapanpun, sampai kita cucuk pun, sampai kita meninggal pun persis ki ya enek terus. Hitungan wae to Om, 1923 kan tahun piro to? Sampai saiki sak mbah-mbah dengan saiki enek terus. Yang jelas kalau pengen jadi supporter yang loyalitas tanpa batas, jadilah kamu kaya dulu. Mungkin seperti itu. Pertama mungkin seperti itu. Pertama kedua tuh kayak banget mau. Tapi yang jelas pokoknya menjadi supporter itu yang lebih kreatif saja. Dikurangi mungkin lebih kreatif lah dalam artian masalah rivalitas itu dihilangkan kalau bisa. Kita jadi saking mengedepankan rivalitas atau permusuhan, jadi kita lupa untuk memberikan kritikan kepada PSSI untuk kemajuan tim nasional. Mungkin seperti itu. Teman-teman juga tahu sendiri prestasi tim nasional itu juga naik turun. Nah iso yo PSSI yo karo dilingke lah. Mungkin seperti itu. Ngelingke iki bukan berarti benci. Itu adalah sebuah kritikan sing masukan tapi yo kuwi mau. Berilah kritikan yang sopan lah, mungkin jangan ibaratnya tak dirungokke yo berdoa. Mungkin seperti itu, jangan buat sesuatu hal yang menurut saya sih ibaratnya demo ki yo sing apik, mungkin seperti itu. Atas kerawuhannya, waktunya lain waktu kita ngobrol lagi. Siap Omku. Dalam waktu ya suasana lebih santai. Siap Omku. Dengan senang hati. Matur suwun juga sudah mengundang saya sampai di sini. Sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa. Tenan Om, ini kebanggaan sangat luar biasa tenan. Dulur-dulur, ampun bosan-bosan selalu nonton Pod Ciandu.